Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Hanafi dengan NIM 417220007, jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Dengan keberagaman yang ada di Indonesia, Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan alam, apalagi kekayaan budaya. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang dua desa ikonik yang ada di Indonesia, asal-usul kemunculannya dan kenapa desa tersebut bisa menjadi ikonik di Indonesia. Mari kita bahas. Sejarah desa Panglipuran itu pada abad ke-13, leluhurnya tuh berasal dari desa Bayung Gede yang berada di Kintamani. Pada zaman dahulu, Raja Bangli itu memerintahkan warganya di Bayung Gede untuk mengerjakan proyek di desa Kubu. Setelah itu, mereka diberikan tanah yang kemudian diberi nama Desa Bayung Gede. Setelah lama tinggal di Kubu, lama-kelamaan, namanya berubah menjadi Desa Panglipuran. Diperkirakan pada abad ke-13 sudah ada di sini, anggaplah setengah abad dalam membentuk tatanan desa. Jadi diperkirakan berganti nama menjadi Desa Panglipuran itu pada abad ke-14. Apa sih arti penglipuran itu? Penglipuran berasal dari kata panglipur yang maknanya adalah menghibur atau menyenangkan orang. Artinya di desa ini dulu, masyarakat bertugas untuk membantu dan membuat sang raja terhibur. Selain itu juga bermakna sebagai penglingpura. Eling artinya ingat dan pura itu artinya dalam makna yang luas, yaitu tanah leluhur. Jadi masyarakat di sini dalam membangun tatanan desanya dengan mengingat keberadaan tanah leluhurnya yang ada di Bayung Gede. Bagaimana desa ini bisa bersih kan? Terkait kebersihan desa, hal ini tuh sudah termasuk dalam awig-awig atau aturan desa yang sangat dipatuhi penduduknya. Awig-awig tersebut merupakan implementasi dari filsafat hidup desa adat yang berbunyi trihita atau 3 sumber untuk hidup harmonis. Untuk mencapai harmonis itu dibuat aturan adat yang mana menjabarkan aspek parahyangan di bidang ketuhanan, lowongan hubungan sesama manusia, dan ketiga pelemahan yakni hubungan manusia dengan alamnya atau lingkungannya. Pelemahan dalam hal ini adalah perlakuan manusia dalam menjaga alam lingkungannya. Hal tersebut merupakan kunci manusia dalam mencapai kebahagiaan. Sejahtera kan bukan karena uang, tapi lebih ke masyarakatnya yang sehat, bahagia, dan senang. Jadi aturannya jangan membuang sampah sembarangan dan membuang limbah ke got umum. Jadi satu kunci kebahagiaan manusia yang sebenarnya adalah menerapkan konsep Trihita Karana, yakni keharmonisan manusia dengan alam lingkungannya ya. Sudah dari dulu sejak desa ini ada, setiap wilayah harus menjaga desanya dengan bersih. Kesehatan bisa diraih dengan kebersihan. Bukan sebuah keinginan lagi, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Kok bisa ya tata ruang desanya tuh seperti itu? Jadi pada tahun 1980-an tuh Desa Panglipuran sudah melakukan konservasi di bidang tata ruang dengan konsep Trimandala. Hal tersebut untuk penataan pertamanan dan pelestarian desa adat. Memang sudah menjadi sebuah konsensus bagi masyarakat atau kesepakatan menuju ke Trihita Karana. Trimandala bermakna pembagian ruang menjadi 3 bagian lokasi. Secara makro atau luas, ruang di desa dibagi menjadi 3 zona. Pertama, zona Palong Utara atau disebut sebagai Utama Mandala sebagai tempat ibadah, yakni pura. Kedua adalah Madhya Mandala yang merupakan pemukiman penduduk. Dan terakhir adalah Nista Mandala sebagai tempat penguburan atau pemakaman. Kemudian secara lebih kecil adalah rumah yang kita tempati itu Utama Mandala. Tempat ibadah itu Madhya, rumah keluarga. Nista Mandala adalah toilet. Jadi tak hanya itu, desa ini juga memiliki rumah adat yang beratap bambu untuk melestarikannya. Warga yang melakukan pemugaran akan diberikan subsidi sebesar 5 juta. Itu kan merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat. Jadi bangunan yang masih sama seperti awal itu menjadi ciri khas. Rumah adat ini kan biasanya digunakan sebagai dapur dan tempat tidur. Balai tiang 6 untuk ritual dalam acara adat. Kemudian angkul-angkul atau gerbang masuk. Kapan desa ini mulai dijadikan sebagai desa wisata di Bali ya? Jadi kan karena menjaga tradisinya, pada tahun 1993 Desa Panglipuran ditetapkan oleh pemerintahan Kabupaten Bangli sebagai desa wisata. Awalnya memang tak seramai sekarang,
Namun sejak tahun 2010, jumlah kunjungan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010, setiap harinya jumlah wisatawan mencapai 400 orang. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan pada tahun 2017. Jumlah rata-rata wisatawan yang mengunjungi desa ini mencapai 500 wisatawan, meningkat menjadi 600 orang per harinya pada tahun 2018. Sementara saat momen libur panjang itu bisa mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Dengan menjadinya desa wisata itu tentu masyarakat mengaku bersyukur sebab pendapatan warga desanya menjadi meningkat. Dulu warga desanya hanya mayoritas petani dan tidak memiliki pendapatan tambahan. Jadi selain menjadi objek, Desa Panglipuran itu menjadi subjek dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan melibatkannya secara langsung sebagai pelaku pariwisata. Wisata yang berbasis kerakyatan, misalnya masyarakat boleh menjadikan rumahnya sebagai penginapan yang penting bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan. Untuk diketahui, Desa Panglipuran terdiri dari 243 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1.015 jiwa, luasnya diperkirakan mencapai sekitar 112 hektar. Jadi, Desa Panglipuran itu adalah desa ikonik di Indonesia. Kenapa? Karena Pulau Bali sendiri itu sudah ikonik. Ditambah lagi ada desa yang indah seperti Desa Panglipuran. Selanjutnya adalah Desa Werebo, begitulah orang mengenalnya. Werebo merupakan desa tradisional yang berada di Kampung Satarlenda, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Desa ini terletak di ketinggian 1.200 mdpl, dikelilingi beberapa bukit yang seperti membagari desa ini sehingga terkesan seperti diisolasi. Masyarakat di Desa Werebo ini ternyata masih memiliki garis keturunan dari suku Minangkabau. Konon, dulu ada seorang asli Minangkabau bernama Empo Maro berlayar dari Pulau Sumatera hingga ke Labuan Bajo. Setelah hidup berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah lain, akhirnya memutuskan untuk bermukim di desa adat Werebo. Desa ini hanya memiliki 7 rumah adat berbentuk lumbung kerucut yang disebut Mbaruniang. Inilah yang menjadi ikon utama Werebo. Rumah adat Mbaruniang tersusun mengitari batu melingkar yang dinamakan Compang sebagai titik pusatnya. Compang merupakan pusat aktivitas warga untuk mendekatkan diri dengan alam, leluhur, dan Tuhan. Arsitektur Mbaruniang mengandung filosofi dan mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Werebo. Rumah tradisional ini merupakan wujud keselarasan manusia dengan alam serta merupakan cerminan fisik dari kehidupan sosial suku Manggarai. Suku Manggarai meyakini lingkaran sebagai simbol keseimbangan, sehingga pola lingkaran ini diterapkan hampir di seluruh wujud fisik desa, dari bentuk kampung sampai rumah-rumahnya. Mbaruniang terdiri dari 5 lantai dengan atap daun lontar dan ditutupi oleh ijuk. Setiap lantai memiliki fungsinya masing-masing seperti tempat berkumpul, menyimpan bahan makanan, beribadah, dan fungsi lainnya. Rumah ini juga mengikuti prinsip leluhur yang sangat kuat dan tidak boleh menyentuh tanah. Arsitektur bangunannya juga masih memiliki unsur Minangkabau, terlihat dari niang, dangka atau atap Mbaruniang, yakni bertanduk rangkap 2 yang dijadikan satu. Desa adat Werebo ditinggali oleh 44 keluarga dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Mereka menanam kopi, cengkih, dan umbi-umbian. Aktivitas para wanita di desa adat Werebo selain memasak, mengasuh anak, menenun, juga membantu kaum pria berkebun. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat desa adat Werebo menggunakan mata air yang berasal dari pegunungan sumber mata air
yang dinamakan sosor, yang terbagi menjadi dua, yaitu sosor pria dan sosor wanita. Keindahan dan keunikan desa adat Werebo tentu menjadi daya tarik tersendiri dan menghasilkan sebuah kredit positif di mata dunia, baik dari segi pariwisata maupun budaya. Karena itulah Werebo resmi diakui sebagai warisan budaya pada tahun 2021 silam. Pengakuan ini juga disebabkan rumah adat Mbaruniang di desa Werebo dinilai sangat langka. Keunikan tersebut menjadikan desa ini sebagai salah satu lokasi konservasi warisan budaya UNESCO. Selain itu, pada tahun 2013, Desa Wisata Werebo juga mendapat penghargaan dari Cannes dalam industri arsitektur. Kemudian pada tahun 2021 lalu, desa ini menjadi salah satu dari 3 desa yang mewakili Indonesia dalam ajang Best Tourism Village atau penganugerahan desa wisata terbaik di dunia diselenggarakan oleh United World Tourism Organization atau badan PBB yang khusus menangani pariwisata. Jadi, kenapa kita tidak bisa bangga pada desa-desa yang ada di Indonesia? Karena bila kita lihat desa Panglipuran di Bali dan desa Werebo di NTT itu sama-sama desa indah yang memiliki keunggulan pariwisata masing-masing. Yang satu dengan pemandangan alam yang ada nuansa kampungnya dan bisa ditinggali, menciptakan vibes kita tuh tinggal di kampung tersebut dan bisa merasakan sensasi tinggal di sebuah kampung. Dan kemudian kampung Werebo, bukan kampung ya, desa. Dan kemudian desa Werebo, kita bisa merasakan tinggal di atas pegunungan, kita bisa merasakan tinggal di antara bukit-bukit tinggi, kita bisa merasakan tinggal di tempat dingin, di mana tidak ada suara klakson, tidak ada polusi, dan juga dinikmati oleh keindahan alam yang begitu banyak dari segi laut maupun daratnya. Jadi, kenapa kita tidak bisa bangga kepada negara kita yang memiliki banyak kekayaan alam pariwisatanya? Terima kasih, saya Muhammad Rehan Anapi, pamit undur diri.